Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu menceritakan pengalaman melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, setelah menonton video, siswa mampu menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, melalui penugasan, siswa mampu menyelesaikan penjumlahan bilangan caca dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu melengkapi teka-teki silang dengan tepat. Yang keenam, melalui penugasan, siswa mampu melakukan wawancara dengan narasumber mengenai cara merawat tanaman dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui penugasan, siswa mampu menceritakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tepat. Anak-anak, apakah kalian memiliki tugas-tugas yang dilakukan di rumah setiap hari? Misalnya seperti menyiram tanaman, menyapu halaman, atau mengepel. Nah, tugas-tugas yang kalian lakukan di rumah merupakan suatu kewajiban yang harus kalian laksanakan. Jadi, Ibu harap anak-anak semua dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kalian dengan baik. Anak-anak, sekarang mari kita amati bersama teks bacaan berikut ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga, karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah, Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Anak-anak, berdasarkan teks bacaan tadi dapat kita ketahui peran dan tugas anggota keluarga Benny. Yang pertama ada ayah. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, dan Benny sebagai seorang anak berperan sebagai anggota keluarga. Adapun tugas dari ayah adalah mencari nafkah. Nafkah inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Yang kedua, tugas ayah adalah mengantar Benny ke sekolah. Selanjutnya ada ibu. Tugas ibu adalah mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
Sedangkan di dalam keluarganya, Benny bertugas untuk menyiram tanaman dan juga mempersiapkan peralatan keperluan sekolah. Jadi anak-anak, ini adalah peran dan tugas dari anggota keluarga Benny. Sekarang coba anak-anak tulis dan ceritakan apa saja peran dan tugas anggota keluarga kalian. Anak-anak, apakah kalian pernah memperhatikan daun pada tumbuhan? Misalnya ada daun mangga atau daun sirih. Lalu, apakah kalian pernah mengukur berapa panjang daun tersebut jika digabungkan dengan daun lainnya? Nah, sekarang mari kita belajar penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Anak-anak, sekarang mari kita belajar menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya adalah Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Lalu, berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Anak-anak, berdasarkan pertanyaan tadi dapat kita ketahui Benny memiliki 2 daun jeruk yang panjangnya 4 cm dan 3 cm. Pertanyaannya adalah berapa panjang kedua daun jeruk tersebut? Artinya, berapa panjang daun jeruk yang pertama dan daun jeruk yang kedua setelah digabungkan? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama anak-anak harus lakukan adalah membuat garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Lalu, yang selanjutnya adalah kita menghitung panjang daun jeruk yang pertama, yaitu 4 cm. Nah, kita menghitung mulai dari angka 0 dan melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi inilah posisi untuk daun jeruk yang pertama, yaitu 4 cm. Yang selanjutnya kita akan menghitung panjang daun jeruk yang kedua. Kita tidak menghitung lagi mulai dari angka 0, melainkan kita hitung mulai dari angka 4. Kita hitung mulai dari angka 4, kita melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi inilah posisi untuk daun jeruk yang kedua, yaitu 3 cm. Untuk mengetahui berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut setelah digabungkan, kita dapat hitung mulai dari angka 0 sampai angka 7, sehingga mendapatkan 7. Jadi, panjang kedua daun jeruk tersebut setelah digabungkan adalah 7 cm. Maka dapat kita tuliskan panjang daun jeruk yang pertama yaitu 4 digabungkan dengan panjang daun jeruk yang kedua yaitu 3. Maka panjangnya adalah 7 cm. Dapat kita tuliskan menjadi 4 ditambah 3 sama dengan 7 cm. Anak-anak, apakah kalian suka makan buah mangga? Lalu, apakah kalian pernah melihat pohon mangga? Nah, sekarang mari kita belajar cara merawat pohon mangga. Anak-anak, sekarang mari kita amati bersama teks bacaan perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan
dilakukan dengan cara menyambut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Anak-anak, apakah kalian memiliki tanaman di rumah? Lalu, apakah kalian tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara merawat tanaman dengan baik, kalian bisa melakukan wawancara dengan keluarga kalian. Namun, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus mempersiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Sekarang, mari kita belajar membuat daftar pertanyaan wawancara. Dalam membuat daftar pertanyaan wawancara, perlu diperhatikan penggunaan kata tanya. Nah, kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat daftar pertanyaan kita sebut dengan adik Simba. Apa ya adik Simba itu? Nah, adik Simba itu yang pertama terdiri dari apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau topik bahasan. Contohnya, apa saja pupuk yang dapat digunakan untuk merawat tanaman mangga? Yang selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kita dapat menanam tanaman mangga? Yang selanjutnya ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan tanaman mangga harus dirawat? Yang selanjutnya ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Contohnya, siapa yang harus merawat tanaman mangga? Yang selanjutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh pertanyaannya, mengapa tanaman mangga perlu dirawat? Dan yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman mangga dengan baik? Nah, anak-anak, jadi itu adalah cara-cara yang digunakan untuk membuat daftar pertanyaan wawancara. Jadi, dalam membuat daftar pertanyaan wawancara, anak-anak harus memperhatikan penggunaan kata tanya yang tepat. Anak-anak, setelah kita membuat daftar pertanyaan, selanjutnya kita dapat melakukan kegiatan wawancara. Nah, setelah kita melakukan kegiatan wawancara, kita akan mendapatkan hasil wawancara. Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah kita buat tadi, adapun hasil wawancara yang kita peroleh yaitu untuk merawat tanaman mangga yang harus dilakukan adalah penyiangan, pembumbunan, pemupukan dengan menggunakan pupuk organik dan anorganik, lalu pemangkasan dan pengendalian hama. Tanaman mangga dapat ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Tanaman mangga harus selalu dirawat setiap saat agar dapat tumbuh dengan baik. Semua orang yang memiliki tanaman mangga harus merawat tanamannya dengan baik. Nah, anak-anak, jadi setelah anak-anak melakukan kegiatan wawancara, anak-anak dapat membuat hasil wawancara.
Kemudian, ini adalah hasil wawancara yang kita peroleh setelah membuat daftar pertanyaan tadi.